mewawancarai. Di sini kami ada penugasan dari dosen yang dimana ini dari proyek PJBL untuk nanti kebutuhan ujian tengah semester. Kami itu ditugaskan untuk mewawancarai UMKM. Dari wawancara ini nanti kami olah menjadi sebuah laporan. Maka dari itu kami izin untuk mewawancarai. Silakan. Membangun bisnis ini adalah awalnya itu untuk membantu orang-orang di sini, jadi menciptakan lapangan pekerjaan dari pengalaman lain, kemudian mencoba berdiri sendiri gitu, membuat usaha sendiri. Ya di sini tuh banyak produk yang lain, di sini banyak perusahaan, maksudnya perusahaan yang sama, dan bahan-bahan itu dekat dari sini, dari Ciamis, dan toko-tokonya ada di sebelah sana itu banyak berjejer. Jadi orang-orang tuh karena misalkan di sini industri tertentu kan ya, nanti orang-orang kan kesini semuanya. Jadi kalau terpisah nanti dikhawatirkan kejauhan atau gitu, faktor strategisnya gitu. Kalau karyawan di sini yang borongan sistem kerjanya kan, kecuali saya itu sistemnya bayaran atau gajian. Di sini karyawan itu ada sekitar 10 orang. Satu minggunya itu berbeda-beda bagi karyawan? Iya, berbeda. Tergantung jadwal? Iya. Tapi sebenarnya nggak ada ketentuan jadwal, cuma kalau misalkan ada yang libur ada yang ganti seperti itu, karena ada yang nggak bisa dikerjakan sama yang lain gitu. Seperti kalau ibu-ibunya hanya untuk packing, tapi kalau yang laki-lakinya untuk mesin. Tantangan terbesarnya itu adalah persaingan. Di sini kan banyak sekali kan ya. Tahu bulat tuh kayaknya sudah merata se-Indonesia mungkin ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tumbuh gitu ya, yang lain mendirikan. Jadi untuk meminimalisir itu dengan cara mempertahankan kualitas. Jadi kita ada pengecekan, kemudian ini tuh habis dipakai itu harus dibersihkan setiap hari itu. Sebelum dipakai itu sudah harus bersihkan, karena itu kotoran-kotoran yang tersisa itu bisa mempengaruhi rasa. Kita pertahankan di kualitas, ya kualitas. Saat ini ada beberapa orang ya di domisili di Bandung, ada 3 orang. Di antaranya ada Adot, kemudian Aki Ihin, ada Nut, kemudian ada yang di Jawa Tengah dan Jogja itu Mbah Kuto itu di Kutoarjo, kemudian Agis, dan di Jawa Timur ya, di Malang itu Utik sama Oki. Itu yang bos-bos yang itu. Jawa Timur, Malang. Jawa Timur. Mungkin karena murah ya, rasanya cukup enak dan disukai anak-anak sampai dewasa. Kebanyakan anak-anak sekolah. Karena sebagian mangkalnya di sekolahan itu berhenti. Kalau ini mengarah karena kebanyakan berjualannya di kampung-kampung, jadi orang-orang umum, anak sekolah, karena uang itu sirkulasinya memutar itu di sekolah-sekolah, karena seperti orang tua itu tidak mungkin lah pasti membekali anaknya gitu. Jadi anak-anak itu pasti punya uang gitu. Beda kalau orang tua akan ditahan dulu, mungkin akan beli yang lain dulu gitu. Kalau anak-anak kan kalau dia mau ya beli gitu. Nanti targetnya memang anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP. Perbaikan di mutu, kualitas. Mungkin kalau tahu itu ini kan sehat gitu ya, dan tidak mengandung zat-zat pengawet ya. Insya Allah aman. Ya itu murah dan enak. Paling dari slogan dari awal kan sudah tahu kalau ada yang ngedar itu kan, lagu-lagu itu kan. Nah itu mungkin sudah jadi ikonik gitu. Kalau di sini jadi mereka ingat terus ya. Iya. Sekitar 200. Ya, itu dibagi untuk pembelian yang alat-alat mesin. Itu ada mesin balok sekitar 10 juta, kemudian mesin penggiling 6 jutaan, mesin pencetak itu 60 juta ya. Itu dihitungnya per kilo per jolang. Jadi satu jolang itu untuk biaya perawatan mesin 4.000.
Misal hari ini ada 30 jolam, berarti 30 kali 4.000. Kalau untuk tahu itu ada dua macam harga ya, karena ada dua produsen. Yang pertama ada yang 115.000 itu per jolam, dan yang satunya lagi 123.000. Nah, itu dari bahan yang membedakan. Untuk minyak goreng kita jarang menggunakan karena itu bahan mentah ya, bukan digoreng di pabrik seperti itu. Dan kalau bumbu-bumbu itu paling ada micin, itu harganya dari 600.000 kalau dari per karung itu belinya. Ada soda, ada baking powder seperti itu berbeda-beda tergantung pesanan. Misalkan kita pendapatan 5 juta ya, cuma 5 juta, jadi bahan baku itu di 2.700.000 itu seperti itu. Kemudian untuk biaya operasionalnya seperti bumbu, kemudian packingan itu 450.000-an seperti itu. Untuk listrik itu rata-rata minggu itu 2 kali isi 100.000. Untuk air itu tidak beli, jadi sudah ada di situ. Untuk gas itu menggoreng, lihat hasil hari itu, misalkan kita harus tahu bagus atau tidaknya, testing ya, seperti itu. Buat sampel. Paling dalam sebulan 1 kilo. Bandung itu untuk ongkosnya itu per buntir. Jadi misalkan ada 1.000 berarti 10.000 ongkosnya itu kalau mengirimnya, seperti itu dikali per 10. Kemudian kalau ke Jawa ke Jogja itu per dusnya per dus itu 20.000 ongkos kirimnya. Kemudian kalau ke Malang itu 40.000 per dus. Paling rendah itu kita jual 170, dan yang paling mahal itu per butirnya 210 rupiah. Ini paling per minggu ya nih ya. Itu ya di 170.000-an, di 100.000-an, dan 100.000 butir hasil produksinya. Sekitar 180 jutaan itu kotor. Biaya operasional ya paling seperti itu, kemudian lakban seperti itu. Untuk Packing ya. Yang laba kotor 180 itu ya laba bersihnya di 50 jutaan seperti itu. Misalkan dalam sebulan pendapatan kotornya 180, laba bersihnya 50. Nah, uang itu kemungkinan yang berputar itu hanya 20 juta keuntungan seperti itu yang didapatkan.